ya. Ini untuk adult, untuk orang dewasa. Ini ada tabungnya, penampungan cairan USG, cairan yang keluar nantinya. Dan ini ada ukurannya, ya. Jadi kita meletakkan cairan Lysol atau desinfektan apa yang mau dipakai di rumah sakit itu sebatas ini. Nanti penambahannya itu adalah nilai cairan yang keluar dari USG. Kenapa harus pakai cairan itu desinfektan? Karena cairan yang keluar itu bisa jadi ada kuman. Pertama kalau USG-nya pada pasien TB sudah pasti, ya, sudah pasti itu adalah kuman, Mycobacterium tuberculosis. Makanya dia jatuh itu, ya, ditampung dengan desinfektan. Jadi kalau misalnya kita pasangnya misalnya sekarang ini jam 10. Jam 10 berarti di situ tertulis. Nah, nanti yang 24 jamnya berapa? Jadi Anda bisa melihat. Jadi jam 10 tanggal berapa. Nanti kita menghitung. Ini dibiarkan aja kalau mau udah belum penuh ya. Karena ini 2 tabung kan. Tapi jangan disalah, keluar cairan itu bukan berarti hanya 10 cc, 20 cc, tidak. Pemasangan WSD itu dilakukan yang pertama untuk mereka yang sudah dilakukan torakosintesis, ya, atau aspirasi. Ada hanya dengan dilakukan aspirasi dengan spek misalnya 50 atau spek 100 itu keluar misalnya, ya. Kalau hanya seperti itu mungkin cukup dengan aspirasi aja, tarik spek, ya. Kalau ditarik spek kemudian napas pasien sudah merasa agak lega, agak bisa berkembang, ini ya, ekspansi parunya bisa berkembang. Tapi kalau misalnya satu, ya, dia dilakukan torakosintesis kemudian terjadi pengaliran, ya, ditampung, itu yang keluar misalnya satu hari itu satu kali lakukan torakosintesis itu adalah misalnya 1 liter, 1,5 liter. Kemudian pasien masih merasakan sesak nafas dan dadanya berat misalnya, besoknya dilakukan lagi, keluarnya misalnya malah lebih banyak 2 liter. Yang ketiga juga akan terjadi ini, ya, perubahan, artinya keluar cairan itu tidak begitu signifikan pengurangannya, misalnya kembali 1,5 liter. Dan kalau kondisi seperti itu maka pasien dianjurkan untuk pasang USD, ya. Artinya tindakan yang akan membentuk pasien adalah USD, pengalirannya nanti lebih dari 24 jam akan dikeluarkan, dan ya, jadi tidak hanya sewaktu-waktu, ya. Nah, setelah keluar nantinya penghitungnya ada seperti tadi, ya. Pemasangannya kapan, cairannya apa yang diisi, tentunya desinfektannya, kemudian perubahan, ya. Kalau misalnya yang jam 10, yang pelayanan pagi kan jam 2, berarti jam 1 itu dia sudah membuat laporan berapa jumlah cairan yang keluar dari jam 10 sampai jam 1. Itu dibuat jam 10 pertama, kemudian jam 11, jam 13 cairan yang keluar, cairan USG adalah sekian cc. Nanti nyambung yang 13 ke malam jam 20, dia shift itu kan jam 21, jam 9 malam. Nah, dia mungkin bisa aja jam 20 dia sudah buat laporan, tapi jamnya jam 20 dibuat, jangan jam 21 pula dibuat. Seperti itu. Jadi nanti kalau orang misalnya mau mengkalkulasikan cairan WSD 24 jam, ya tambahkan aja. Berapa? 24 jam itu tinggal 10 besok. Itu yang 24 jam. Ya. Nah, itu tapi kalau misalnya satu kali pemasangan torakosintesis yang keluar misalnya 1 liter, kemudian pasien merasa lebih longgar, mungkin tidak akan dipasang WSD, gitu, ya. Nah, longgar, kemudian dia merasa agak enakan, kita cek frekuensi napasnya, ini, ya, bisa di ronsen lagi. Nah, itu akan nampak jauh pengurangan, ya. Tapi kan lebih banyak mereka kondisinya sudah kronik, jadi cairan itu banyak, ya, sangat banyak, ya. Nah, ada juga WSD ini pasien dipasang WSD, setelah itu diperkirakan kondisi pasien tidak akan berubah dan akan terus ada
penumpukan cairan yang seperti pasien CA paru. Itu proses untuk jadi cairan itu ada, karena CA itu kan memang nggak bisa dihilangkan dari tubuh pasien. Tapi kalau dia dari TB itu kan bisa disembuhkan, gitu bedanya. TB bisa disembuhkan, ya. Jadi kenapa kok bisa kronis? Karena pengetahuan pasien mungkin ya yang menyebabkan dia DO dari pengobatan. Jadi DO, dia mengobat TB-nya misalnya dia baru masih primer, kemudian dia DO dari 6 bulan, kemudian dia diam, kemudian muncul lagi dengan keluhan, ya nadanya sesak, ya. Tapi kalau misalnya dilakukan, karena WSD ini adalah tujuannya untuk mengalirkan cairan, tindakan untuk mengalirkan cairan, bukan pengobatan dari suatu penyakit, tidak. Tapi ini adalah tindakan mengeluarkan cairan. Karena penyakit primernya adalah tadi TB. Ya, jadi kalau gitu apa? Keluarkan cairannya, obat TB-nya. Jangan cairannya doang yang keluar. Kalau gitu ya terus akan keluar cairannya. Kalau TB-nya nggak diobat, obat TB-nya, keluarkan cairannya. Tentu dalam proses ini penyakit primernya akan ini dia bukan primer. Maksudnya bukan penyakit primer. Penyakit primer itu penyakit yang pertama menyebabkan sebelum dia terjadi efusi pleura. Berbeda ya. Kalau dia TB primer itu beda lagi. Nih kata-kata saya tolong diperhatikan. Efusi pleura adalah sekunderi dari suatu penyakit. Penyakit yang kedua artinya komplikasi dari suatu penyakit. Komplikasi dari mana? Dari TB. TB ini dia apakah dia primer atau sekunder? Oh, dia primer. Perdana dia dapat TB, tapi biasanya kalau dia perdana dapat TB, dia jarang mendapatkan efusi pleura. Ya. Jadi dia TB sekunder. TB-nya sudah diobat dulunya, kemudian dia DO. Tidak sampai 6 bulan dia berhenti makan obat, itu termasuk DO. Kemudian muncul lagi ke permukaan dengan keluhan sesak napas, berarti dia TB-nya sekunder. Gitu. Jadi bukan primer. Karena dia sudah ini, dan kategori ini sebetulnya udah kayak kronik ya. Nah, nanti kalau TB-nya seperti itu, dia harus dicek juga apakah dia masih sensitif obat, ya, apakah sudah resisten obat, atau ya kalau resisten, bahasa resisten itu mungkin hanya satu obat yang resisten, atau dia sudah multi drug resisten, banyak obat yang resisten. Itu juga dikaji supaya cairan dialirkan, TB-nya diobat, dan pengobatannya maksimal. Bisa sembuh, bisa. Gejala sisa ya mungkin kondisi parunya kolaps ya, karena selama ini penuh ada cairan dikeluarkan. Tentu kalau jaringan menumpuk cairannya abnormal, tentu ada jaringan yang akan mati, yang rusak ya, yang iskemik. Itu dia akan, parunya akan menciut, bisa separuh, bisa kolaps seluruhnya, ya kosong. Nah, saya mau melakukan perawatan WSD. Jadi besok, ya makanya saya agak wanti-wanti ya. Di profesi besok, ya kompetensi yang pokok yang dinilai di sistem pernapasan nantinya, yang pertama adalah pemeriksaan fisik pernapasan, kemarin sudah dipelajari ya. Nah, kedua adalah perawatan WSD. Nah, perawatan WSD ini hanya di paru dan di interne untuk pasien paru juga sih. Ya, kalau di interne pasien paru dia mempunyai penyakit penyerta lainnya, misalnya diabetes ya, atau penyakitnya lainnya apa? Penyakit lainnya ini pasien CKD misalnya. Ini kalau di paru ada WSD murni, efusi pleuranya disebabkan oleh penyakit paru, nggak ada penyakit ini lagi yang lain. Atau ada juga kan mereka jantung ya, gagal jantung, gagal ginjal, kemudian ada diabetesnya. Nah itu biasanya pasien pasang WSD dia berada di internet ya. Nah besok kalau profesi mau di bangsal paru, pemeriksaan fisik 1, kemudian WSD 1, itu yang diminta. Karena keterampilan ini tidak
artinya jarang di tempat lain, ya. Nah, kita mulai, ya. Kita mulai. Saya masuk kepada fase tindakan. Ini adalah pengaturannya. Di sini dia stop ya. Nah, nampak? Nah, kalau ini nggak ada, kita bisa pakai klem. Sini ada klem. Pasang klem di sini. Tujuannya apa? Yang pertama mungkin untuk mengganti tabung ini kalau udah penuh. Ya. Yang kedua, kalau misalnya kita perhatikan itu tidak ada penambahan jumlah cairan keluar selama 24 jam pertama. Nah, biasanya kita akan melanjutkan dengan men-stop. Ya, stop dulu. Kita kunci ini, kemudian atau kita klem dalam waktu misalnya apakah 1 kali 24 jam lagi. Nah, kemudian dilepas lagi, apakah masih ada yang mengalir. Kalau tidak ada mengalir berarti udah kering. Gitu perlakuannya. Ya sudah kering, kemudian sampaikan ke medis untuk apakah pasien sudah bisa dilakukan off drain. Apa artinya off drain? Pengangkatan drain. Nah, ini ya off drain namanya. Karena di ujung pas di ininya, di pinggir ini kan diikat sama benang nantinya. Ini kan kebetulan dipasang di dalam. Diikat sama benang heading, kemudian diheadingkan di jaringan di pinggir ini satu aja, kemudian diikat, ya. Nah, saya masuk ke perawatan luka. Ini berisi klorin, ya. Klorin ini 3%, yang satu tempat sampahnya, ya. Kemudian, ya mana yang bisa segarkan dulu. Kemudian cuci tangan pakai hand sanitizer. Saya masuk ke pelaksanaan, ya. Saya tidak mau melakukan identifikasi, silakan lakukan tahap-tahapnya. Nah, Pak, kita mulai ya. Kita bersihkan, ya. Kemudian saya pakai hand sanitizer, ya. Kemudian saya pakai handphone biasa, boleh ya. Karena katanya kita harus hemat, barang belum dibeli katanya. APD-mu tolong kalau untuk pasien pernapasan tolong dilengkapi, walaupun bukan pasien pernapasan ya. Kadang-kadang kalau TB ini kan pasiennya juga ada HIV, ya. Jadi kita pasang dulu, kita pasang pengalasnya, Pak. Bapaknya. Ibu. Kita pasang ya, Bu. Nah, kita awamu ya. Udah. Enggak dia lah. Cukup. Ya, nanti mau pegang aja nanti ya. Tak tahu dipegang. Kita pasang dulu pengalasnya. Oh, ini. Ya. Nah, kemudian kita taruh bengkok, ya. Bengkok. Saya nggak duduk ya, karena dia terlalu rendah. Saya mau. Oke. Ini saya buang dulu. Nah, kemudian pakai hand sanitizer lagi. Ini saya akan melakukan ya. Kemudian saya pakai handphone steril. Saya dekatkan alatnya. Dalam bekerja ya
Yang kamu ingat itu Spare. steril alat ya, kemudian steril bekerja. Mohon saya nggak lihat. Aku tuh 7 ya. Ya, 7,5. Kalau saya 7,5 atau 8. Ada yang perlu saya siapkan dulu, itu kasa yang pakai betadine. Gimana caranya? Nah, ini saya buka dulu. Ya, ini satu pakai saya titik di sini. Kemudian saya memakai yang satu lagi. Yang ini kalau ada yang mau menggunakan ya sah aja ya. Ini bisa digunakan untuk taruh alat ini ya, atau taruh sampah boleh, karena di tengahnya steril, masih steril ya. Jadi kalau taruh di sini mungkin bagus juga, tapi supaya alat-alat kita bisa, atau mungkin lebih setting di sini. Kalau nggak butuh juga buang. Oke, gitu ya. Jadi tidak ada yang ini ya, nggak usah dibingungkan, karena ini bisa berfungsi sebagai bengkok kalau bengkoknya nggak ada, atau untuk saving, membantu kita menggunakan alat listrik juga boleh di sini. Kamu kan tengok nantinya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, gitu. Oke. Satu, dua, tiga. Cukup lah. Saya cukupkan saja. Saya mungkin bekerjanya duduk ya, nggak nyaman saya. Ini kalau bisa ada meja makan ya di sini nih. Nah, dia bisa direndahkan. Nah, itu bisa kita ini kan ya, kita bersihkan. Satu ya. Dua. Jangan kena selang yang apa ya, pinsetnya dengan selang ya. Tadi di bawah, sekarang udah di atas. Kemudian kita berikan dia betadine ya. Berikan dia betadine. Nah, mungkin ini masih bisa digunakan, tapi ini tingkat ininya berbeda. Berbeda nggak? Yang kanan saya tadi yang chirurgis memakai pinset, yang chirurgis kalau kita tindakan dia kan ada giginya supaya jangan jatuh, mudah jatuh. Kalau kiri ini kan cuma membantu, menolong ya. Itu satu. Yang kedua, tadi dalam tindakan saya ini
ada menyentuh selang. Jadi ini kualitasnya udah berbeda. Kualitasnya artinya setelah kualitasnya itu sudah berbeda. Kemudian saya memotong kasa dan saya tutup. Oke, sepertinya saya tidak menggunakan pinset lagi. Ya, jadi seandainya darurat misalnya kena apa, jatuh, atau apa ada mungkin cairan yang keluar dari, jadi saya masih bisa menggunakan pinset ini. Tuh, ya. Jadi kalau menggunakan pinset berarti saya ngambilnya yang ini, yang anatomis dulu. Saya butuh satu lagi, mungkin saya bisa ngambilnya begini. Saya pegang yang di belakangnya. Kenapa? Menyelamatkan yang sterilnya pada pasien. Kalau ini nggak ada lagi, kita taruh di klorin. Ya, kita taruh di klorin. Kemudian kita akan menutup luka dengan plester ya. Bukan menutup, namanya fiksasi namanya. Kalau menutup dengan kasa. Yang pertama mungkin 4 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu lagi 4 satu begini. Kalau dia trouble dia langsung melengket. Nah, jadi ya dalam perawatan luka ini ya, yang perlu kita perhatikan di sini ya, yang perlu diperhatikan untuk perawatan luka ini, maaf ya, ini nggak boleh lipat. Dan ini juga sebetulnya nggak ada di tubuh manusia, nggak ada yang beginiannya. Jadi selama kita melakukan, yang pertama prinsip adalah steril tadi. Gimana steril itu tidak dia mutlak prosedurnya gini. Yang penting steril. Kalau mau adanya artinya kecelakaan kerja ini maksudnya gini, jatuh kasar. Nah, tangan kamu on, sentuh yang lain. Misalnya gini, berarti tanganmu nggak boleh lagi megang. Tapi caranya gimana kerjanya supaya kamu tuh tetap steril dalam kerja. Mungkin tangan ini yang artinya yang tidak dominan bisa ngambil alatnya begini, serahkan. Antara tangan kiri dan kanan tidak boleh bersentuhan. Jadi kebiasaan mahasiswa kadang-kadang sudah pakai handscoon begini, sudah mau alat begini, itu nggak boleh. Ini nggak boleh. Nah,
Kayak tadi, ya kita kan, tapi kita tahu rasanya tangan ini menyentuh kemana tadi? Kesenggol. Orang lain nggak nampak, kita nampak. Terus, baiknya orang kan nggak nampak, dosa kamu ya. Tanggung jawab pada Allah lah. Nah, seandainya dengan tindakan kamu seperti itu terjadi infeksi pada pasien, kamu moral kamu kan diminta ditagih sama Allah nantinya. Nah, jadi kalau kita udah tahu tangan kita menyentuh, kita ginikan, ya. Terus kita ambil satu lagi. Ini tidak boleh menyentuh. Ada dua alat yang awalnya sama-sama steril, tapi kualitas sterilnya berbeda, ya. Nah, ini kita bekerja, oke, biasa saja, steril. Nah, kalau misalnya kita mau berhenti dulu, sebelum kita mau menutup ini, mungkin ada yang lain, ini kita set dulu. Cara meletakkannya ini mungkin bisa kita pakai begini, atau kita beginikan, atau yang satu lagi kita keluarkan. Berbeda dia. Jangan sama-sama didekatkan. Ya. Jangan sama-sama didekatkan. Misalnya di sini, ya. Nah, satu lagi. Nah, di sini. Nah, di sini misalnya gitu. Ini tangan kanan saya, ini tangan kiri saya. Oh, gitu. Ya. Tuh, ya. Terus membersihkan ini, tadi kan terakhir kan sudah, bukan waktu masih kotor. Yang kedua, ketiga sudah bersih. Ini di apa? Kalau ada kasa lagi, tadi saya ngitungnya dari kasa tadi. Saya kira tadi 10. Rupanya enggak 10. Misalnya 10, kalau 10 tadi itu bisa. Yang pertama 2 kita saving untuk dressing yang terakhir ya. Untuk membersihkan berarti tinggal 8 lagi. Ya, kan tinggal 8, 1 kita kasih betadine. Berarti tinggal 7. 7 berarti kan tadi aja berapa? 4 ya? 4 dengan betadine. Berarti cuma 6. Nah, nanti pastikan. Jadi kalau misalnya mau ngajarkan ke adik-adikmu untuk memotong-memotong kasa itu, ajarkan dia isi satu ikat itu adalah 10 minimal. Nah, jadi kalau 10 itu agak longgar, ya. Nah, jadi bisa kalau 10 misalnya 3 itu daerahnya luka, yang satu lagi kita sengaja dengan kasa yang baru kita bersihkan. Kalau misalnya kamu masih punya kasa, minta 1-2 lembar situ. Misalnya di sini masih ada kasa, ya. Kamu ingin bersihkan, ya. Silakan aja. Ya, dengan NaCl. Buang. Ya, taruh di bengkok, buang gitu. Ya. Udah selesai tuh. Nah, selama membersihkan luka WSG ini, perhatikan respon tubuh pasien, respon wajah pasien. Kalau ada hal-hal yang artinya yang tidak normal, itu sampaikan. Pasien meringis, kenapa Pak? Ya, jadi perhatikan tingkat kenyamanan pasien. Perhatikan tingkat kenyamanan pasien. Bukan berarti harus meningkat nyaman, tidak. Kenyamanan pasien itu tergantung individu pasien. Ya. Nah, dalam memberikan posisi tadi kan sebetulnya kan mudah kita untuk pasang plester, tapi pasien nyaman enggak gitu. Karena ya dia tuh kan selang itu berada di antara pleura. Di antara pleura. Jadi kalau misalnya batuk aja pasien tuh sakit tuh, karena waktu kita batuk kan parunya juga penuh tekanan gitu ya. Nah, terus adanya caranya keluar di sini, dia akan bergerak sesuai dengan irama dari pernafasan kita. Nah, itu namanya undulasi. Dia akan begini, bisa kita tarik, dia akan naik ke atas pula. Tuh. Nah, naik turun dia. Apakah ada itu? Berarti bagus. Undulasi positif. Undulasi namanya. Tapi kalau tidak ada undulasi, kok tidak ada gerakan, apakah lepas dari posisinya yang semula? Nah, itu sebagai analisanya, ya. Nah, jadi posisinya seperti ini, jadi tidak ditaruh di lantai. Ada 2, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut untuk tracheostomy.